Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Yulianti. Nah, di sini ada mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna putih tahun 2023. Nah, masih ada nih tahun 2023-nya. Jadi untuk Mitsubishi Pajero itu ada beberapa tipe ya yang Dakarnya. Yang pertama Dakar 4x2, itu yang paling laris ya. Dia sudah sunroof dan interiornya hitam. Kemudian ada Dakar 4x4. Ya, dia ada sunroof, interiornya hitam, terus double garden dan juga sudah power tailgate dan pengeremannya banyak gitu ya, sistem safety-nya. Kemudian ada Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Nah, untuk 4x2 Ultimate ini harganya 687.600 yang warna putih ya. Sedangkan kalau yang 4x2 biasa itu 637. Jadi selisihnya 50 juta. Nah, untuk 50 juta biasanya suka komennya tuh kalau Dakar 4x2 nggak ada ada sunroofnya, sedangkan yang Ultimate harganya lebih mahal tapi nggak ada sunroofnya. Nah, kenapa kayak gitu nanti kita bahas satu persatu ya, karena untuk Pajero Dakar 4x2 Ultimate itu dia lebih ke safety ya, lebih keamanan berkendaranya juga. Untuk sunroof penggantinya, meskipun nggak ada sunroof, dia ada pengganti roof monitor. Jadi di dalam itu ada layar entertainment, jadi kamu bisa nonton video atau film ya di dalamnya. Nah, Pajero Dakar 4x2 ini 4x2 Ultimate ini ready ya, unitnya ada di showroom NIK 2023. Harganya Rp687.600.000. Diskonnya tentu aja banyak banget. Nanti tinggal WhatsApp aja di 0812 972 8824. Nah, promonya apa aja nih? Kalau beli cash udah pasti dapat diskon ya yang lumayan. Untuk beli kredit, jadi kita di sini ada 3 tingkatan DP yang paling rendah, agak menengah, sama yang paling tinggi. Yang pertama DP rendahnya ya, untuk total DP yang aku sebutin belum dipotong total di total DP-nya belum dipotong diskon, jadi bisa turun lagi ya. Nah, yang pertama dari Mega Auto Finance itu total DP-nya di angka 68 juta rupiah aja. Ya, dengan harga 687, DP-nya hanya 68 juta aja, jadi sekitar 10%. Nah, ini angsurannya itu adalah 16.296.000 tenor 60 bulan, asuransi all risk. Ini menggunakan leasing Mega Auto Finance. Kemudian yang kedua, kita ada promo bunga 0% dengan tenor sampai 2 tahun. Biasanya kan kalau yang 0% hanya 1 tahun saja. Nah, ini itu bisa 2 tahun pakai Depo Star Finance. Dengan total DP-nya 472 juta, angsuran 10.839.000 rupiah, tenor 23 bulan dan asuransinya all risk. Oke, kemudian dari BCA Finance. Untuk BCA Finance itu total DP-nya di angka 258 juta. Angsurannya 10.899.000, tenor 59. Jadi ini hanya gambaran saja ya, dengan total DP yang paling kecil, agak menengah, dan total DP yang besar. Kalau misalnya kamu mau ada budget sesuai total DP-nya, nanti kita bisa hitungin sesuai budget ya, mau total DP atau angsurannya. Nah, untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 Ultimate ini masih gratis servis selama 4 tahun atau 50.000 km. Ya, masih gratis, termasuk sama spare part-nya juga. Dan spare part-nya itu dia yang sesuai di buku servis. Jadi kalau sesuatu yang habis terpakai, misalnya kampas rem, itu dia nggak gratis ya. Jadi filter oli gitu-gitu ya. Pokoknya yang ada di buku servis itu dia masih gratis. Totalnya sekitar 5 kali servis ya untuk gratisnya. Kemudian untuk garansinya, kelistrikan, mesin, dan juga transmisi itu 3 tahun atau 100.000 km. Untuk aki itu 2 tahun ya kalau untuk aki. Nah, itu untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x2-nya. Nah, kita lanjut ke review mobilnya ya. Oke, ini adalah tampilan depannya Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 Ultimate ya, dengan kondisi semua lampu menyala. Jadi di bagian sini kita lihat ada lampu utamanya. Jadi lampu utamanya itu sudah proyektor LED. Jadi
udah pasti dijamin terang banget. Kemudian di bagian sini adalah DRL, jadi dia kalau mesinnya menyala otomatis menyala juga. Kemudian di bawah sini ada washer headlamp, jadi washer headlamp itu untuk nyemprotin air ya ke headlamp. Jadi syaratnya headlampnya itu harus menyala dulu baru bisa semprotin air. Nanti di dalam itu ada tuasnya. Untuk Pajero Dakar masih pakai konsep dynamic shield ya, seperti ini dengan lapisan chrome. Di bagian sini ada 3 lampu. Yang paling atas itu adalah lampu sen, yang paling bawah lampu fog lamp. Kalau yang tengah lampu apa? Ini adalah active cornering lamp. Jadi fungsinya untuk menerangi bagian kita mau belok. Misalnya mau ke kanan, dia bakalan nyala. Misalnya setir kemudi mau belok ke kanan sama lampu sen dinyalain, ini otomatis menyala. Ya, lampu baru. Kemudian di bagian sini ada sensor ya, 4 titik, 1, 2, 3, 4 di bagian sini. Nah, sensor ini adalah UMS, Ultrasonic Mist Acceleration Navigation System ya, pokoknya UMS. Nah, ini fungsinya, jadi kalau dia di bagian depan ada kendaraan, itu dia bunyi, makin dekat makin bunyi ya. Selain sensor bunyi juga, dia ada pengereman. Jadi kalau misalnya di kecepatan rendah ya, di kecepatan rendah mau nginjek gas, mau nginjek rem, nggak sengaja nginjek gas, itu dia akan menahan output powernya pakai UMS ini. Dan selain itu di sini juga ada sensor namanya FCM. Nah, sensor ini bisa mendeteksi kendaraan yang ada di depannya. Yang pertama, untuk pengereman ya. Jadi pertama itu untuk pengereman otomatis, kalau misalnya sudah dekat dengan mobil di bagian depannya, dia otomatis akan memberikan alert ya, atau peringatan di dalam mobil untuk kita ngerem. Kalau misalnya kita nggak ngerem, dia otomatis akan ngerem sendiri. Dan ngeremnya itu nggak langsung ya, karena kan sesuai kecepatan. Jadi pertama merendah-merendah gitu. Nah, ini adalah fitur unggulannya Pajero Ultimate. Kenapa harganya lebih mahal dari Dakar 4x2 yang ada sunroofnya. Selain itu, ini juga fungsi untuk aktif cruise control, adaptive cruise control. Jadi kalau cruise control yang biasa di setting 100 km per jam dia akan jalan 100 saja gitu ya. Tapi kalau ACC Adaptive Cruise Control, dia bisa ngikutin mobil di depannya. Jadi nanti di dalam tinggal di setting mau dekat, sedang, atau jauh. Jadi dia ngikutin mobilnya. Jadi kamu tinggal cari mobil di depannya di setting, ya kan, Adaptive Cruise Control. Mobil itu kencang, ikut kencang. Mobilnya pelan, ikut pelan. Mobil berhenti, ikut berhenti. Gitu ya, itu keunggulannya Dakar Ultimate 4x2. Di 4x4 juga ada. Pokoknya yang Ultimate ya. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC, di bawah sebelah sini udah nggak ada fog lamp ya, karena fog lampnya sudah ada di sini. Kalau Pajero yang lama itu fog lampnya ada di bawah. Nah, ini tampilan keseluruhan bagian depannya Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Dan fiturnya lagi adalah di bagian lampu itu sudah auto light. Jadi kalau gelap dia otomatis akan menyala sendiri. Begitu juga dengan wiper, ada rain sensornya. Jadi kalau misalnya hujan, dia otomatis sensornya akan menyala ya. Dan itu menyesuaikan sama interval hujannya. Semakin kencang hujannya, semakin cepat nyalanya gitu ya. Nanti tinggal di setting aja di dalam ada tuas ke auto untuk bagian wiper sama bagian lampunya. Kemudian untuk mesinnya, ini mesinnya sama seperti Dakar 4x2 ya. Jadi semua Dakar mesinnya sama. Dakar 4x2, Dakar 4x2 Ultimate, dan Dakar 4x4 Ultimate. Mesinnya 2400 cc dengan horsepower 181 PS per 3500 rpm dan maksimal torsi 430 per 2500. Untuk kapasitas bensinnya itu full 68 liter. Nah, di sini bagian atas sudah dicat ya sesuai warna bodi, dan di sini ada peredamnya juga. Di bagian sini ada cover engine. Ya, sebelah sana ada aki. Jadi untuk akinya garansi 2 tahun ya. Ini tampilannya seperti ini.
Selanjutnya kita ke bagian sampingnya. Tampilan sampingnya adalah seperti ini ya secara keseluruhan. Kita dari depan dulu untuk bannya. Ini menggunakan velg 18 inci. Kalau velg itu sama Dakar 4x2, Dakar 4x2 Ultimate, dan Dakar 4x4 Ultimate itu velgnya sama. Ya, jadi dia dual tone 18 inci. Untuk pengeremannya sudah cakram. Untuk teknologinya ada ABS, EBD, Hill Start Assist, Stability Control, Traction Control, jadi lengkap ya. Nah untuk ukuran bannya ini pakai ban Bridgestone, ukurannya 265/60 R18. Untuk di bagian sini masih ada gap yang tinggi ya, jadi kalau misalnya upgrade masih bisa banget. Kayak gini tampilannya. Kemudian ke bagian spion. Untuk spionnya ini sudah auto folding. Jadi kalau misalnya dikunci, ya otomatis dia spionnya nutup sendiri. Dan kalau dibuka, otomatis dia buka sendiri juga. Untuk spionnya ini cover chrome, dilengkapi dengan lampu sen. Ya, di bagian sini. Nah, yang membedakan sama 4x4. Kalau 4x4 itu ada kamera 360. Jadi di bawah sini itu ada kameranya ya. Nah, di bagian bawah ground clearance-nya itu di angka 108 mm ya. Terus foot shape-nya ada warna silver dilapisi dengan warna hitam. Di bagian sini ada aksen chrome ya. Aksen chrome untuk kaca film itu sudah terpasang dengan ketebalan 60%. Samping belakang, untuk depan itu 20% di bagian sini ya. Kemudian untuk bagian door handle-nya ini sudah lapis chrome dan dia sudah keyless entry juga. Jadi yang penting kuncinya ada di dekat mobil, tinggal dipencet aja, otomatis dia ngebuka gitu ya. Jadi nggak usah pencet ini lagi. Oke. Lanjut ke bagian atas. Jadi untuk Pajero Dakar semua tipe ya, itu ada ininya, ada roof railingnya, dan roof railingnya itu lebih ke body karena kan ini udah tinggi ya. Nah kalau misalnya kamu butuh kargo tambahan, bisa beli di atasnya lagi. Itu efektif banget loh kalau misalnya buat perjalanan jauh road trip. Nah lanjut ke bagian belakang bannya ya. Jadi untuk ban belakang ini sama juga sudah cakram juga. Jadi cakramnya bukan hanya depan saja, tapi belakang juga sudah cakram ya. Seperti ini tampilannya. Oh ya lupa, untuk spionnya Pajero Dakar 4x2 sudah dilengkapi 4x2 Ultimate sudah dilengkapi sama blind spot warning ya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan di bagian kanan yang tidak terlihat, di sini akan muncul indikatornya. Ini warna ya. Jadi muncul warnanya, bakalan nyala lampunya. Oke, sebelah situ. Nah, ini ya di bagian belakang ini ada mudguard ya untuk melindungi bodi sebelah sini, pakai sini. Ini ya tampilan Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Kalau sama yang lain 4x2 sama 4x4, kalau dari tampilan itu nggak beda, tapi lebih ke fitur aja ya, lebih ke fiturnya aja. Kalau 4x4 ada kamera 360-nya. Kalau yang 4x2 biasa itu nggak ada blind spot warningnya. Nah ini adalah bagian sampingnya. Kita lanjut ke bagian belakang Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Tampilannya seperti ini ya. Dari bagian atas itu ada antena sirip hiu sesuai warna bodi. Kemudian di sini sudah terpasang spoiler, jadi sudah bawaan ya, nggak perlu beli lagi. Kemudian untuk kacanya sudah terpasang kaca film Vicul 60% dan juga defogger. Jadi sudah dilengkapi dengan defogger. Di bagian sini ada wiper ya. Sini bagian wiper, sini ada segitiga berlian. Di bagian sini ada lampunya. Jadi ini lampu DRL ya, dari atas sini sampai bawah sini. Nah, di bedanya sama yang Pajero yang model lama, kalau dia tuh sampai bawah sini, lebih panjang lagi. Kalau yang model baru facelift ini adalah dia hanya sampai sini dan DRL-nya lebih tebal, lebih bold ya. Di sini ada lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur. Sini lapis chrome ya di bagian bawah. Ini ada keyless entry dan kamera mundurnya. Bagian kiri ada emblem Pajero Sport, bagian kanan ada emblem Dakar Ultimate. Nah, yang membedakan sama Dakar 4x2 itu dia cuma Dakar tok. Kalau Dakar Ultimate 4x4 di sini ada Dakar, ada Ultimate, di sini ada tulisan 4x4 gitu ya. Jadi kalau di jalan tidak ada Dakar Ultimate, ini berarti 4x2, Dakar Ultimate 4x2.
Di bagian bawah ada sensor parkir 4 titik ya. Jadi kalau 4 titik itu lebih akurat, ada tentu saja. Di bagian bawah ada reflektor lampu ya. Di sini ada undergarnish warna silver. Nah, keunggulannya untuk Ultimate itu sudah power backdoor. Ya, udah power backdoor. Jadi untuk buka bagasinya itu sudah nggak manual lagi. Yang pertama kita bisa buka dari kunci ya. Tuh, jadi diklik kayak ngeklik mouse aja, jadi dia otomatis ngebuka sendiri. Untuk nutupnya bisa pakai kunci juga atau bisa dari sini. Ya, dari sini juga bisa. Ini ya. Dan selain itu, selain remote, kemudian yang ada di pintu, di sini ada kick sensor dia di bagian bawah sama di bagian dashboard itu ada buat buka. Jadi ada 4 cara bukanya ya. Nah, yang membedakan sama X-Force, kalau X-Force itu sensornya di samping. Kalau Pajero 4x2 Ultimate sama 4x4 Ultimate, itu dia sensornya 2 kanan kiri. Dan dia gerakannya begini ya. Nah, beda sama yang X-Force. Kalau X-Force itu gerakannya ditendang. Kalau yang Ultimate Pajero itu dia gerakannya ke samping. Kita coba sensor yang satunya. Nah gitu ya, gampang banget. Jadi kalau misalnya kamu lagi bawa barang bawaan yang banyak, pakai gitu ya. Jadi tangannya bisa bawa barang, tinggal buka bagasi aja. Nah itu adalah review bagian eksterior. Kita sekarang ke interiornya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian interiornya Pajero Dakar 4x2 ya. Nah, untuk Mitsubishi Pajero yang dalamnya warna beige ini hanya tersedia di Pajero Dakar 4x2 karena semuanya warnanya hitam ya. Untuk bagian door trim di bagian sini aksen warna hitam dan juga warna beige dan ada di sini black piano ya. Ini soft touch. Kemudian untuk door handle-nya ini sudah lapis chrome dan sudah ada auto lock. Jadi di atas 15 km per jam otomatis ngunci sendiri pintunya. Bagian sini ada central lock, di sini untuk kunci kaca. Untuk bagian power window yang bagian driver sudah auto, di bagian bawah ada tempat penyimpanan botol dan juga speaker. Nah di atas ini ada tweeter, jadi tweeternya ada di pintu ya, bukan di pilar A. Kita lanjut untuk bagian joknya nih. Untuk joknya kan dia warna beige dan ini sudah lapis kulit ya. Kayak gini dia lapis kulit ya. Nah, untuk bagian driver itu untuk pengaturannya dari sini. Jadi dia untuk naik turunnya tuh, ini dari sini ya. Ini untuk bagian sininya. Tuh, naik turun bisa disetting. Oke, itu untuk bagian joknya. Di bagian sini ada untuk buka kap mesin, di bagian sini ini untuk buka kap bensin. Kemudian di bagian sini adalah untuk spion ya. Jadi spionnya buka tutup dari sini. Ini buka, ini tutup, ini kiri, ini kanan untuk settingannya. Di sini start stop engine ya. Start stop engine-nya di sini ada ring warna silver. Bagian sini ada AC. Nah, di sini ini masih kosong ya. Kemudian di sini adalah untuk UMS yang bagian depan atau UMS yang depan ya. Jadi bisa dimatiin, tinggal dipencet 3 detik aja. Kemudian ini P-Sonar itu adalah suara sensor parkir yang bagian depan. Jadi bisa di silence karena depan ada sensor parkirnya, kalau macet mungkin agak berisik ya. Kemudian di bagian sini adalah untuk stability control ASTC. Jadi kalau misalnya dia belokan, di belokan yang kencang agak ngebuang. Nah, kalau pakai ASTC dia lebih stabil. Oke, kita lanjut ke bagian atas ya. Ini di sini ada hand gripnya untuk memudahkan naik ke mobilnya karena memang lumayan tinggi ya. Oke. Nah, ke bagian steering wheelnya. Jadi untuk steering wheelnya itu dia model 4 spoke ya, dan ini sudah lapis kulit. Di bagian kiri adalah untuk audio controlnya, di bagian kanan itu untuk cruise control. Cruise controlnya itu adaptif, jadi kalau mau nyalain tinggal dari sini. Nah, ini di sini bisa diatur nih, tuh. Ini model jauh, ini sedang, ini dekat, gitu ya. Jadi bisa di sama kendaraan di depannya. Jadi kalau cruise control tinggal ngikutin mobil di depannya aja udah jalan. Beda sama yang Dakar 4x2 biasa,
dia kalau di setel 100 ya 100 aja. Kalau ini bisa ngikutin mobil di depannya. Kemudian di bagian sini adalah untuk audio control dan untuk setting di bagian MID. Ya, seperti tipe tampilan ini bisa diganti-ganti ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi semua bisa diganti-ganti. Dan yang membedakan sama Mitsubishi Xpander Cross. Kalau Xpander Cross kan mirip nih kayak gini persis untuk MID-nya. Yang membedakan itu di sini ada kendali jauh. Nah, kendali jauh ini kamu tinggal download aplikasi ya, namanya Remote My Mitsubishi Remote. Kalau salah, terus nanti tinggal ditambahin lagi. Nah, di situ kamu bisa ngecek nih mobilnya sudah terkunci atau belum, lampunya sudah dimatiin atau belum gitu ya. Karena kalau kita buru-buru keluar dari parkiran, kadang tuh kayak yang, ih, udah parkir belum? Udah kunci belum ya? Udah kunci belum ya? Nah, itu tampilannya dari situ. Oke. Kita lanjut ke bagian head unitnya ya. Jadi untuk head unitnya itu tampilannya kayak gini. Dia model LCD ya. Dan ini dia ada nih. Oke, tampilannya di sini ada radio ya, ada telepon, ada media, dan di sini ada My Mitsubishi Connect, M-Connect, M-Lifestyle, sama Mobile Link. Ini adalah Android Auto dan Apple CarPlay, jadi tinggal dicolokin aja otomatis ke connect sendiri. Kalau misalnya handphonenya belum support Apple CarPlay atau Android Auto, itu bisa download aplikasi namanya WebLink dari sini ya. Dan untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya, kayak gini tampilannya. Kalau yang 4x4 baru kameranya 360 gitu. Jadi kayak gitu. Lanjut di bagian sini ada kisi-kisi AC ya, ada kisi-kisi AC. Kemudian di bagian sini adalah AC-nya. Nah, untuk AC-nya itu dual zone. Antara bagian penumpang dan driver itu bisa dibedain temperaturnya. Jadi kalau misalnya driver pengen dingin, yang penumpang gak kuat dingin bisa. Dan untuk penumpang belakang itu ngikutin penumpang ya. Jadi driver cuma di driver aja. Kemudian di bagian sini adalah dia model T-shape ya. Di bagian sini ada soft touch-nya. Kemudian ini untuk rem tangannya sudah elektrik dilengkapi dengan auto hold. Nah, untuk Pajero Dakar 4x2 dan semua Pajero Dakar itu sudah triptonic. Jadi tinggal digeser ke kiri, otomatis dia jadi manual. Jadi nanti tinggal kelihatan giginya, gigi 1, 2, 3 atau 4 ya, sampai 8. Karena untuk percepatannya Pajero Dakar adalah 8 percepatan. Ya, di tempat sini ada tempat penyimpanan, di bawah juga ada tempat penyimpanan lagi. Di bagian sini ada cup holder ya, dan di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, untuk Pajero Dakar 4x2 itu dia airbagnya ada 7 ya, lebih lengkap. Jadi safety-nya, kenapa Pajero Dakar 4x2 Ultimate lebih mahal? Karena fitur safety-nya itu banyak sekali. Di bagian sini adalah untuk lampunya ya. Jadi ya udah otomatis. Di bagian sini, di sini ada ini ya, side visor, ada kaca dan lampu. Kemudian di sini ada tempat kacamata ya. Jadi lebih rapi sebelah sini karena nggak ada sunroof ya. Jadi di sini ada tempat kacamata. Oke, di sebelah sana ada hand grip. Hand gripnya banyak, di bagian sini ada, di sini ada, di sini ada, karena mobilnya memang tinggi. Jadi untuk memudahkan naik ke dalam kabinnya. Oke, itu untuk bagian depannya. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke. Untuk bagian belakang, door trimnya sama seperti depan ya, aksennya warna beige, hitam, dan black piano. Sebelah sini di bawah ada tempat penyimpanan 2 dan juga speaker. Nah, di sini ada lampu nih, jadi untuk menandakan kalau buka pintu malam-malam ya. Bagian sini ada hand grip lagi untuk memudahkan naik ke dalam mobilnya. Jadi untuk angkat gitu ya. Nah, untuk joknya ini adalah 40, 60, dan di bagian tengah ini ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder kayak gitu. Terus di bagian sini ada power outlet. Nah, power outletnya bukan hanya yang USB saja, tapi ada yang kayak gini ya, colokan. Jadi kalau misalnya kamu mau ngecharge laptop itu bisa dari sini ya, lebih kelihatan ya. Nah, lanjut di bagian sini, ini adalah fitur unggulannya.
Pajero Dakar 4x2 Ultimate ini cuma ada di sini aja. Kalau di Dakar 4x2 dan Dakar 4x4 itu nggak ada ya. Nah ini kayak gini. Jadi ini adalah untuk nyetel video ya, dan untuk bagian sini itu bisa disambungin sama bagian depan atau belakangnya sendiri. Dan nanti itu dapat headphone 2 wireless ya. Jadi tinggal dimasukin aja itunya, disknya, nanti tinggal dinyalain sebelah sini. Ini ada lampunya sebelah sini ya, untuk memudahkan. Ini roof monitor, adanya hanya di Dakar 4x2 saja. Di bagian sini ada lampu ya. Terus di sini ada AC, on off-nya bisa ngidupin dari situ ya. Oke, lanjut ke bagian baris ketiga. Untuk baris ketiga ini gampang banget cara melipatnya, tinggal dari sini aja tuh. Cuma sekali aja. Jadi untuk baris ketiga itu pembagian 50-50. Di sini ada cup holder, di sana ada colokan ya, sebelah sini. Jadi untuk AC-nya Pajero Dakar itu ada 3 ya, 3 blower depan, tengah sama belakang. Jadi udah pasti nggak bakalan kepanasan. Pakai Pajero Dakar 4x2 Ultimate ya. Oke, itu bagian interiornya. Ntar kita lanjut ke bagian bagasi. Tuh, enak banget ya kalau power tailgate udah buka sendiri. Nah untuk baris ketiga joknya itu bisa dibuat flat ya, bisa dibikin flat supaya untuk tambahan bagasi kayak gini. Ini bisa bikin flat. Di bagian kiri ada toolkits. Sebelah sini, di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi. Ini untuk nurunin ban serep. Nah, itu dia untuk interiornya Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Terakhir kita ke bagian depannya. Sebelah sini. Oke, di sini ada tempat penyimpanan. Ini sudah soft open ya. Tuh kayak gitu. Lebih besar. Terus bagian sini ada airbag, di sini ada hand grip buat naikin. Sini ada tempat penyimpanan. Nah, kayak gini tampilan keseluruhan interiornya. Nah, itu dia untuk reviewnya Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Buat kamu yang mau beli buruan karena stoknya terbatas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.